Halo semuanya dan selamat datang lagi di Deep Dive kita. Banyak nih yang mungkin bingung ya. Kalau ada duit lebih dikit, mending disimpan aja? Atau mulai coba-coba investasi ya? Pertanyaan bagus itu, sering banget muncul. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas nih. Bedanya nabung sama investasi itu apa sih sebenarnya? Topik ini, wah, krusial banget, tapi sering bikin bingung kan? Betul, padahal penting banget buat masa depan finansial kita semua. Iya. Sumber kita kali ini, termasuk juga pandangan dari Investopedia, kasih banyak insight nih buat dibedah. Jadi misi kita simpel aja, bantu Anda paham kapan waktunya nabung, kapan investasi, dan gimana caranya dua hal ini bisa jadi tim yang solid gitu. Siap? Yuk kita mulai aja. Siap. Dan kebingungan itu emang sering jadi jadi penghalang gitu. Paham bedanya tuh bukan cuma soal definisi loh. Oh ya, Iya, tapi lebih ke soal mindset, waktu sama tujuan yang beda. Malah sumber kita juga nyinggung soal bias emosional. bias emosional. Kayak gimana tuh? Ya kayak takut rugi berlebihan atau malah terlalu optimis gitu. Itu bisa bikin kacau keputusan finansial kalau dasarnya yaitu tadi pemahaman soal nabung dan investasi ini belum kuat. Jadi ini penting banget sebagai langkah awal. Oke, mindset, bias emosional. Menarik nih. Kita simpan dulu ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Nabung. Intinya apa sih nabung itu? Nabung itu simpel kok sebenarnya, ya ngisihin aja sebagian pendapatan rutin, biasanya ditaruh di tempat yang aman, gampang diakses, kayak rekening bank atau ya celengan digital zaman sekarang. Oke, nyisihin rutin. Tujuannya? Tujuannya jelas banget buat keamanan jangka pendek. Yang paling utama, yang sering banget ditekankan itu buat dana darurat. Dana darurat. Penting ya? Banget. Ini kayak jaring pengaman finansial lah, buat situasi yang nggak terduga. Misalnya, amit-amit ya, kehilangan pekerjaan, atau ada biaya medis mendadak, atau rumah perlu perbaikan darurat. Oke. Terus idealnya seberapa besar dana darurat itu? Ada patokannya nggak sih? Umumnya sih para ahli saranin ya, minimal itu 3-6 bulan pengeluaran rutin kalau masih single. 3-6 bulan. Oke. Nah, kalau udah berkeluarga atau punya tanggungan, ya bagusnya lebih banyak, bisa 6-12 bulan pengeluaran. Selain buat dana darurat, nabung juga cocok kok buat tujuan jangka pendek lain. Contohnya? Misalnya tujuan di bawah setahun atau 2 tahun lah. Mau ngumpulin DP buat beli gadget baru, atau mungkin biaya liburan singkat gitu. Karakteristik utamanya yaitu risiko sangat rendah. Duit pokoknya relatif aman. Aman ya? Terus gampang diambil juga kan? Betul, likuiditasnya tinggi, bisa ditarik kapan aja butuh. Sempurna kan? Hahaha, bener banget. Pasti ada tapinya. Kelemahannya itu di potensi keuntungan yang minimal. Bunga bank kan kecil banget ya. Seringkali cuma, ya ampun, 0,25% sampai mungkin paling bagus 2% setahun. Kecil banget ya? Kecil. Nah, masalah terbesarnya nih, yang paling krusial dipahami, itu inflasi. Inflasi, oke? Kenaikan harga barang sama jasa yang terus-terusan itu loh, itu kayak pajak tersembunyi. Yang diem-diem ngerogotin daya beli duit tabungan kita. Maksudnya gimana tuh? Pajak tersembunyi? Ya gini, uang 1 juta hari ini nilainya nggak akan sama dengan 1 juta 5 tahun lagi kan? Karena harga-harga udah pada naik. Jadi, daya beli duit kita turun. Nah, itu dia inflasi. Wah, bener juga ya. Jadi duit di tabungan nilainya nyusut diam-diam gitu ya? Persis. Jadi nabung itu bagus banget buat keamanan, tapi jelek buat pertumbuhan jangka panjang. Kalau kebanyakan nyimpan duit cash atau di tabungan biasa, ya itu tadi, bisa dibilang kita miskin pelan-pelan tanpa sadar. Wah, miskin pelan-pelan, seram juga ya dengarnya. Oke, jadi kalau nabung aja nggak cukup karena inflasi itu, terus gimana caranya biar duit kita bisa lari lebih kenceng dari kenaikan harga? Di sini investasi mulai berperan, gitu ya? Nah, itu dia. Betul banget. Kalau nabung, itu ibaratnya nyimpen air di ember biar nggak bocor. Nah, investasi itu kayak kita bangun saluran irigasi biar airnya bisa numbuhin tanaman. Oke, analogi bagus tuh. Tujuannya ya buat pertumbuhan kekayaan. Tapi ini buat jangka panjang ya, bukan buat besok pagi. Terus buat ngalahin inflasi tadi dan juga buat capai tujuan-tujuan finansial yang besar. Tujuan besar kayak apa misalnya? Ya kayak dana pensiun, atau mau beli rumah, beli properti, atau mungkin pengen capai kebebasan finansial gitu. Investasi juga bisa loh ngasih penghasilan pasif. Penghasilan pasif? Dari mana tuh? Bisa dari dividen saham, atau kalau investasi properti ya dari uang sewa misalnya. Macam-macam. Menarik.
Tapi kan yang sering didengar orang, investasi itu katanya beresiko. Gimana tuh nyikapinya? Nah, Anda benar. Itu nggak salah. Investasi itu pasti datang dengan risiko lebih tinggi dibanding nabur. Nilainya bisa naik, bisa turun, fluktuatif. Dan ya, ada kemungkinan kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modal awal. Wah, serem juga ya kalau gitu. Memang itu trade-off-nya. Itu pertukaran yang harus kita terima kalau mau potensi imbal hasil yang jauh lebih besar dibanding nabung. Ada banyak pilihan instrumen kan? Saham, reksadana, obligasi, properti, emas. Masing-masing punya profil risiko dan potensi return yang beda-beda. Risikonya apa aja tuh biasanya? Macam-macam sih. Ada resiko pasar. Ya, nilai asetnya turun karena kondisi pasar. Ada resiko inflasi juga. Kalau return investasinya kalah sama inflasi, ya sama aja bohong kan? Terus ada resiko likuiditas, artinya susah jual asetnya cepat tanpa rugi. Oke, banyak juga ya risikonya. Terus gimana dong cara ngelolanya? Kan nggak mungkin dihindari sama sekali kan? Nah, kuncinya itu ada di diversifikasi. Diversifikasi? Apa tuh? Gampangnya jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi Anda ke berbagai jenis aset yang beda-beda. Misalnya punya saham dari beberapa sektor industri, punya juga obligasi pemerintah, mungkin ada sedikit properti atau emas juga. Oh, jadi disebar gitu ya? Biar kenapa tuh? Idenya gini, kalau satu jenis aset lagi turun nilainya, diharapkan aset yang lain bisa nahan atau bahkan naik. Jadi, gejolak di portofolio investasi kita secara keseluruhan bisa lebih reda. Nggak terlalu naik turun drastis gitu. Tapi ini butuh mindset jangka panjang ya, sama kesiapan mental juga buat hadapi naik turunnya pasar tanpa panik. Oke, paham. Jadi diversifikasi itu penting buat mengolah resiko. Sip. Nah, jadi kan ada nabung buat aman jangka pendek, terus investasi buat tumbuh jangka panjang. Pertanyaannya, mana yang harus diduluin? Atau bisa jalan barengan gitu? Dua-duanya penting banget dan saling melengkapi sebetulnya. Tapi emang ada urutannya. Prioritas nomor 1 yang mutlak harus ada sebelum Anda mulai serius mikirin investasi itu adalah punya dana darurat yang cukup, hasil dari nabung tadi. Harus banget ya dana darurat dulu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dana darurat itu ibaratnya benteng pertahanan finansial Anda. Tanpa itu, kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, Anda mungkin terpaksa jual investasi Anda. Nah, jualnya bisa jadi pas di saat yang nggak tepat. Maksudnya nggak tepat gimana? Ya pas harga investasinya lagi turun misalnya. Kalau dijual pas lagi turun kan berarti Anda rugi, mengunci kerugian Anda. Ini sering banget nih disorot sama Investopedia, salah satu jebakan perilaku umum. Orang jual investasi karena panik atau karena butuh duit mendadak. Padahal itu justru bisa ngerusak potensi pertumbuhan jangka panjangnya. Wah, bener juga ya. Jadi kayak perisai gitu ya dana darurat ini. Oke, jadi dana darurat dulu, baru investasi. Nah, kalau dana daruratnya udah aman nih, gimana cara bagi alokasi antara nabung buat tujuan pendek lain sama investasi? Nah, kalau pondasi dana daruratnya udah kokoh, baru deh Anda bisa mulai alokasiin dana buat investasi. Sesuaikan sama tujuan finansial Anda dan seberapa besar toleransi Anda terhadap risiko. Ada prinsip sederhana sih yang bisa jadi panduan awal, kayak metode 50-30-20. 50-30-20 gimana tuh? Jadi 50% dari pendapatan bulanan itu buat kebutuhan pokok, makan, cicilan, transport, tagihan. Terus 30% buat keinginan, hiburan, hobi, nongkrong, jajan. Nah, sisanya yang 20% itu dialokasikan buat tabungan dan investasi. Oke, 20% buat nabung dan investasi. Porsinya gimana di dalam 20% itu? Nah, itu bisa disesuaikan lagi sama kondisi dan prioritas masing-masing. Mungkin di awal-awal, kalau tujuan jangka panjang lebih penting, porsi investasinya bisa lebih besar di dalam 20% itu. Atau sebaliknya, kalau masih ada tujuan jangka pendek lain yang mau dicapai, porsi nabungnya bisa lebih banyak dulu. Fleksibel aja. Sip. Jadi jelas ya, urutannya bangun pondasi dulu pakai nabung, baru akselerasi pakai investasi. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini. Nabung itu vital banget buat rasa aman jangka pendek, terutama buat dana darurat. Betul, fondasi keamanan. Sementara investasi, itu mesin pertumbuhan buat masa depan finansial kita. Dua-duanya alat penting di kotak perkakas finansial kita. Tepat sekali. Dan yang nggak kalah penting nih pesannya, mulai aja sekarang, sekecil apapun jumlahnya. Jangan nunggu wah nanti kalau udah punya duit banyak, atau nunggu waktu yang pas. Nggak ada itu. Konsisten ya berarti? Nah, itu dia kuncinya.
Konsistensi, rutin nyisihin dana, baik buat ditabung maupun diinvestasiin. Itu kunci sukses jangka panjang. Terus belajar juga, evaluasi strategi secara berkala, dan sesuaikan sama perubahan tujuan atau kondisi hidup Anda. Jangan kaku. Oke, mantep banget penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita tahu inflasi itu kayak pajak tersembunyi yang terus-terusan grogotin nilai tabungan, gimana caranya ya kita bisa menyeimbangkan kebutuhan akan rasa aman jangka pendek hari ini tanpa kita sadar malah mengorbankan potensi kesejahteraan jangka panjang kita di masa depan? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.